Tes, tes salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mana Mbak Sari? Alhamdulillah hari ini Sani sehat. Terima kasih banyak Bapak hari ini sudah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan ilmunya nih Pak sore-sore ya.
Wah, aku yang mau belajar dari Mbak Tani kok. Waduh, Masya Allah. Bapak, dimohon untuk menunggu, mungkin ada beberapa teman yang masih belum masuk. Boleh. Baik, dan Tapi nanti tolong ini saya bisa minta tolong ya untuk hostnya. Bahan tayangan saya di iPad ini nggak ada ya. Tolong kan saya udah kirim bahan. Iya. Nanti dibantu di share aja ya. Ah, baik. Siap, Bapak. Ya. Siap, siap. Siap. Matur nuwun. Nggih. Sami-sami, Pak. Dan untuk teman-teman yang sudah masuk, kami meminta waktunya untuk menunggu teman-teman yang lain pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, teman-teman.
arisan, kamu mau tahu aku teh kan aku pengen banget ke nikahan temen
Oke, halo, selamat sore teman-teman. Apa suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik, mungkin kita akan mulai saja acaranya ya teman-teman. Dan selama webinar ini berlangsung, dimohon kepada teman-teman yang apabila belum masuk pada sesi pertanyaan untuk mute terlebih dahulu mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Wahyu Gia Uliantor MT selaku narasumber
Dan yang saya banggakan teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini ya di hari Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan sore hari ini kita memasuki kegiatan yang diadakan oleh program kerja Talk Sainti YL50 yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Setiawan Bandung yang bekerja sama dengan BEM Fakultas Bioteknologi UKDW Yogyakarta ya. Mungkin sebelum masuk ke dalam acara bolehkah saya ngobrol sedikit dengan teman-teman dari BEM Bioteknologi UKDW Yogyakarta? Adakah teman-teman yang sudah bergabung mungkin? Halo? Adakah teman-teman dari BEM Bioteknologi UKDW Yogyakarta yang sudah bergabung? Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo Kak. Halo, ini saya sedang bicara dengan siapa ya? Mohon maaf. Saya Wahyu Kak, Bioteknologi UKDW. Oke, halo Kak Wahyu. Boleh videonya dibuka? Kita ngobrol dulu sedikit boleh? Waduh, maaf Kak, ini kameranya agak rusak jadi nggak bisa dipakai. Oke, kalau gitu tapi boleh ya ngobrol sedikit ya? Iya Kak. Oke, ini boleh tahu nggak sih tujuan webinar ini dilaksanakan oleh teman-teman dari Bioteknologi UKDW Yogyakarta, Kak Wahyu? Oh iya, tujuannya untuk menghadapi era baru ya Kak, yang kemungkinan akan datang. Kan ini kita ada di era society 5.0 ya sekarang, 4.0 sekarang ya Kak. Dan kemudian di yang masa akan yang datang itu mungkin kita akan menghadapi era yang namanya society 5.0 ini. Nah, sebelum sampai ke situ, kita ini mau membuat gagasan dari berbagai perspektif bidang supaya lebih tahu dulu lah ya, udah siap-siap dulu nih, biar nggak istilahnya nggak kaget gitu kak. Jadi kalau boleh tahu kegiatan dari Talk Society ini udah dilaksanakan berapa hari nih Kak? Oh, ini udah dari bulan Maret ya Kak, udah sampai sekarang. Udah dengan berbagai blog. Oke, kira-kira blognya apa aja tuh? Kalau hari ini kan kita akan membahas blog bisnis ya, tentang bisnis. Nah, kemarin-kemarin sempat membahas apa sih, dan mungkin ada bocoran sedikit untuk membahas blog nanti ke depannya nih, kira-kira. Oh ya, sebelumnya ada kesehatan, ada dari pendidikan, ada dari apa ya? Benar Kak? Oke. Ya, Kak. Saking banyak sampai lupa saya. Waduh, tenang nggak? Ada dari teknologi, terus ada dari lingkungan. Kedepannya kita akan ada dari ekonomi juga, sekarang ekonomi ya Kak. Ya. Terus untuk kedepannya kita bakal bahas tentang lingkungan dan biologi Kak. Oke, wow, ini seru banget ya, ternyata semua dari aspek dibahas pada kegiatan Talk Science ini ya. Iya Kak. Oke, terima kasih banyak dari kami Politeknik Setiawan Bandung sudah diajak nih ya berkolaborasi, berkontribusi pada kegiatan dari teman-teman BEM Bioteknologi UKDW Yogyakarta. Baik, terima kasih banyak Kak Wahyu Setyonugroho ya atas perbincangannya. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang pada sore hari ini yang bertepat di malam minggu. Wow. Kita belajar bareng aja ya, kita belajar sama-sama supaya malam minggunya bisa lebih produktif lagi teman-teman ya. Oke, kalau gitu sebelum masuk kepada materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu demi kelancaran acara pada sore hari ini. Baik, perkenalkan, saya Sani Karismawati Nurbaini, mahasiswi Politeknik Setiawan Bandung tahun 2019, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Senang rasanya hari ini saya dapat dipercaya untuk menjadi moderator dalam mendampingi narasumber kita hari ini pada kegiatan webinar Talk Society atau Talk About Society 5.0 ya. Oke, ini boleh tahu dulu nggak sih pesertanya dari mana aja nih teman-teman?
Dari apa? Dari kampus Politeknik Setiawan Bandung semua. Oh, ada dari Balikpapan. Wow, dari Balikpapan. Terus ada teman-teman dari mana lagi nih selain dari Balikpapan? Yogyakarta, mungkin dari Sabang sampai Merauke ya, teman-teman ada di sini nggak ya kira-kira? Oke. Mungkin nanti bisa ngobrol via chat kali ya. Tanjung Selor, Kak. Wah, Tanjung Selor tuh di mana ya kalau boleh tahu ya? Siapa tahu bisa mampir ke sana ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas responnya yang masuk di kolom chat. Semoga pada sore hari ini, meskipun kita dipertemukan dalam jarak jauh, tidak mengurangi kesan untuk dapat terus-menerus menggali ilmu yang tidak pernah ada hentinya. Baik, pada webinar hari ini, saya akan menyapa dulu narasumber kita yang dari tadi ya sudah stay di dalam room Zoom. Bapak Wahyu, Bapak mohon maaf atas pelonggaran waktunya. Bapak masihkah bersedia untuk memberikan materinya pada sore hari ini, Pak? Siap. Nah, ya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Mungkin sebelum masuk kepada pembahasan, izinkan saya untuk membacakan CV Bapak terlebih dahulu. Demi kita Ya, baik. Saya akan membacakan sedikit CV bersama. dari narasumber kita pada sore hari ini. Bapak Dr. Andes Wahyu Gia Uliantoro MT, lahir di Banjarmasin tanggal 24 Desember tahun 1958. Telah menyelesaikan pendidikan S1 Unpad FISIP dan S2 di ITB Teknik Sipil dan Planologi Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Saat ini jabatan fungsional yaitu lektor ya sejak tahun 2009 dan menjadi dosen pada Politeknik Sialan Bandung pada program studi administrasi pembangunan negara di Perguruan Tinggi Politeknik Sialan Bandung. Ada pula karya ilmiah yang telah diselesaikan oleh beliau, yaitu studi identifikasi sektor ekonomi unggulan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bandung, dan ada juga kajian preferensi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pelayanan publik di Kota Bandung, dan ada juga strategi pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Baik, sebelumnya kira-kira teman-teman mengetahui tentang retail ini apa sih? Kalau boleh tahu teman-teman, apakah tahunya cuma department store, terus hypermart ya, Alfamart, Indomart mungkin ya? Iya, mungkin sekarang ini kita kayaknya tahu seputar retail itu yang ada di tempat-tempat strategis nih ya. Karena sebelumnya saya coba research terlebih dahulu nih tentang retail ini, ternyata ya retail ini ada sejak tahun 1963. Pertama kali ada di Indonesia pada tanggal 23 April tahun 1963. Saat itu tiang pertama dari Gedung Sarinah terpancang di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Gagasan retail diadopsi Bapak Soekarno dari negeri barat dan Jepang. Konsep department store berkembang pada tahun 1960-an. Di kota-kota Amerika Serikat, department store di Amerika Serikat menjual sepatu, tas, pakaian, dan alat-alat rumah tangga lainnya dengan harga yang lebih mahal dibandingkan di toko-toko. Penataan barang diatur sedemikian rupa untuk menarik minat pembeli, dan kelompok pembeli ini biasanya berasal dari kalangan menengah kota. Akan tetapi Bapak Soekarno tidak serta-merta menelaah konsep department store mentah-mentah, karena tujuan yang sesungguhnya menjadikan Sarinah sebagai department store untuk rakyat jelata, dan terutama wanita-wanita rakyat jelata akan dapat membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari di toko tersebut. Dan hal ini disampaikan oleh Bapak Soekarno dalam Mingguan Jajat tanggal 27 April 1963. Melihat dari tujuan yang berbeda ini, kita akan mengetahui sebenarnya tujuan yang tepat dari adanya bisnis retail itu apa, ya teman-teman. Maka langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Wahyu Gia Uliantoro MT. Kepada Bapak Wahyu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tani. Pertama kali sebelum
saya akan bicara detail atau spesifik tentang retail. Saya akan bicara dulu tentang ilustrasi alur distribusi barang. Kita biasanya berperan sebagai konsumen. Ini muara akhir dari perjalanan produk satu barang atau jasa. Jadi, ilustrasi alur distribusi barang atau jasa itu berangkat dari manufaktur, itu produsen, bisa dalam bentuk pabrik, industri, atau apa. Hasilnya itu baru dilempar ke pedagang besar. Itu wholesaler. Ya. Nah, wholesaler ini nanti akan didatangi oleh retailer, pedagang kecil, eceran. Ya. Sebelum barang-barang ini diserahkan dan kita manfaatkan oleh konsumen secara langsung. Nah, ada beberapa konsep yang harus kita pahami di sini. Konsep retail itu apa sih sebetulnya? Retail adalah serangkaian kegiatan bisnis. Serangkaian kegiatan bisnis yang tujuannya untuk menambah nilai produk dan layanan yang dijual kepada masyarakat atau konsumen untuk penggunaan pribadi. Catatan ya, ini untuk penggunaan pribadi, tidak untuk dijual lagi. Jadi, rangkaian kegiatan bisnis dari pedagang besar ke konsumen langsung. Nah, konsep yang kedua adalah retailing. Retailing adalah, kalau bahasa Inggrisnya retailing, itu adalah tahapan terakhir dalam alur distribusi barang. Ya, yang membentuk bisnis dan orang-orang yang terlibat di dalam suatu pergerakan fisik dan transfer kepemilikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Ini retailing. Jadi kalau kita masuk ke supermarket, belanja barang-barang kebutuhan sehari-hari, itu udah kita masuk ke wilayah kerja retailer. Jadi misalnya toko supermarket itu kan kita bisa beli, langsung kita gunakan, kita manfaatkan, tidak untuk dijual lagi. Kalau dijual lagi, harganya pasti tidak akan kena di masyarakat. Ya. Nah, konsep apa lagi yang harus kita kuasai? Bahwa bisnis retail ini meliputi seluruh aktivitas yang melibatkan penjualan barang dan jasa. Penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen. Jadi kalau kita jual barang langsung pada konsumen, itulah kita bisnis retail. Apa aja itu? Contoh, jualan sampo. Sampo kita beli biasanya satu atau dua botol saja untuk persediaan. Tidak mungkin kita beli sampai satu lusin atau satu box. Nah, biasanya yang penjualan dalam partai besar itu dilakukan oleh pedagang besar, agen, wholesaler. Nah, kita retailer tidak lagi sama. Karena fungsi retailer adalah sebagai breaking bulk. Kita untuk menguraikan barang-barang yang besar tadi. Nah, retail atau retailing adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen ya, untuk penggunaan pribadi. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa retail itu diperlukan? Perlu nggak ada pedagang kecil, pedagang eceran, retailer? Nah, dalam satu rangkaian distribusi barang,
retailer memainkan peran yang besar sebagai penengah antara produsen, agen, dan supplier lain kepada para konsumen akhir. Di sini disebutkan bahwa memainkan peran yang besar. Ya. Untuk apa? Tidak mungkin lah kalau kita ingin makan Indomie. Kita beli harus satu box, satu karton. Bahkan kita hanya makan satu atau dua. Kita bisa ke pedagang eceran. Bisa di warung, tukang rokok pun bisa jualan itu. Atau mungkin ya tadi disebutkan oleh MC yang sudah melakukan studi, mungkin di mal-mal kecil atau di warung-warung kecil yang bulan Maret gitu ya, ada Indomaret, ada Alfamaret, ada Surya Mart dan seterusnya. Maret itu artinya adalah pasar eceran. Itu bisa kita lakukan. Nah, retailer ini mengumpulkan berbagai jenis barang dan jasa dari berbagai sumber atau produsen dan menawarkan kepada kita secara langsung. Apa keuntungannya kalau ada retailer? Kita bisa belanja dalam jumlah kecil sesuai dengan kebutuhan. Dan ini perilaku konsumen ini nanti oleh para retailer itu dipelajari. Ada 3 kategori itu. Orang belanja ini dalam bentuk kebutuhan harian, mingguan, atau bulanan. Dan nanti bentuk retailnya, apakah itu retail dalam bentuk toko atau non-toko, kita buatkan persediaan barangnya itu seperti apa. Yang jelas, retailing tidak harus melibatkan sebuah toko. Bentuknya tidak harus toko retailing. Kita bisa pesan melalui mail order atau telepon order, atau kita melakukan penjualan langsung ke konsumen, bisa di rumah, atau mungkin di kantor, atau di mana saja. Ya. Pernah. Yang semuanya itu masuk dalam agenda retailing. Scope retailing itu bisa pemindahan kepemilikan barang dan jasa dari kita sebagai penyedia retailer kepada konsumen. Nah, ya. Kalau demikian, apa sih fungsi dari retail? Ya. Sebenarnya ada 9, tapi saya hanya ambil 5 aja. Fungsi retail yang pertama adalah menyediakan berbagai jenis produk dan jasa. Kita sebagai retailer, kalau kita bergerak di bidang retailer, biasanya kita menyediakan barang itu macam-macam. Kalau itu dalam bentuk toko, kita punya stok barang. Mie goreng, itu dari berbagai merek. Mie rebus dari berbagai merek. Terus apa lagi? Kebutuhan dapur, itu pun juga dari berbagai produk, dari berbagai industri. Jadi itu fungsi retail. Ada juga yang retail modern, yaitu kita hanya menerima pembelian dari pesanan, telepon atau WA. Kan banyak toko-toko online sekarang. Ya. Punya stok nggak mereka? Rata-rata mereka tidak punya stok. Tapi dia sudah punya kerjasama dengan para penyedia barang itu. Kan gini aja dah. Mas Wahyu dari Jogja pengen beli sepeda listrik. Ya.
cari yang murah di mana? Sepeda listrik. Kan tinggal searching di internet. Oh, ada dari Cina, murah. Pengiriman 3 minggu. Kita langsung order aja di Alibaba. Cepat sekali itu. 3 minggu nyampe. Harga murah. Barang bagus. Semacam itu ya. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua adalah retail adalah sebagai penyimpan persediaan. Jadi barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen itu disediakan oleh retail dalam jumlah yang cukup. Dia akan menambah barang setelah stok yang dia miliki itu berkurang. Tapi dia juga tidak mau menyediakan barang berlebihan. Karena masing-masing produk industri itu ada waktu daluarsanya. Dia tidak mau mengambil resiko dengan adanya barang produksi yang sudah daluarsa. Ini akan mempengaruhi citra retail itu sendiri nantinya. Yang ketiga, fungsi retail adalah penyedia jasa. Kadang-kadang kita sebagai konsumen itu tidak tahu. Kita itu butuh alat kerja yang kita nggak tahu seperti apa bentuknya. Misalnya, saya pengen membuat satu hiasan dinding dari kayu. Bagaimana kita bisa memahat? Padahal saya tidak punya keahlian mahat. Oleh pedagang retail, biasanya diberikan rekomendasi. Pak, ini ada alat yang semuanya dari elektrik, ini bisa untuk mengukir. Pak. Misalnya, kita mau bikin hiasan dinding. Itu ada. Nah, kita menyediakan jasa untuk menjelaskan dari informasi sampai pada bagaimana menggunakan alat-alat tadi. Fungsi retail yang terbesar adalah sebagai breaking valve, pemecah massal. Biasanya, agen itu menyediakan barang dari produsen itu di dalam jumlah besar. Nah, konsumen tidak butuh sebesar itu. Makanya, dari agen, dari wholesaler, oleh pedagang retail itu dipecah. Kalau dari agen nggak mungkin beli hidung itu satuan. Pasti jualnya per karton. Tapi kalau di retail, kita bisa beli satuan. Produk-produk apapun pasti demikian. Makanya fungsi retail yang utama adalah sebagai pemecah massal. Ya breaking bulk. Nggak mungkin lah kita tuh bisa belanja sekaligus. Walaupun kita dalam rencana belanja mingguan, itu kita butuh sekian banyak. Tapi kita tidak mungkin belanja per karton. Tidak, untuk kedepannya tidak efisien. Ya. Nah, tadi dibilang oleh Mas Wahyu, kita itu menghadapi masyarakat 5.0, masyarakat yang lebih smart. Kenapa? Karena lingkungan kita itu juga lebih cepat berkembang. Ngapain kita harus punya lemari penyimpan kalau kita bisa belanja eceran. Dan waktunya pun itu cepat, harganya pun murah. Ya. Yang utama dalam retail itu adalah fungsi meningkatkan nilai produk dan jasa. Kadang-kadang kita bicara produk dan jasa tidak pernah lagi ya melihat ini barang bagus atau tidak. Tapi di tangan retail dengan strategi retailingnya ini bisa berubah menjadi barang-barang yang sangat mahal. Melalui apa? Melalui promosi, melalui
strategi pemasaran dan seterusnya. Yang nanti akan kita bahas. Nah, kita lanjutkan dengan klasifikasi bisnis retail. Apa yang saya bicarakan ini adalah masalah-masalah konvensional ya. Saya belum masuk pada masalah yang sifatnya ke depan ya, yang dalam Society 5.0 itu akan lebih complicated sebetulnya. Tapi saya bicara yang tradisional dulu, yang konvensional, supaya kalian paham atau kita semua paham tentang apa itu retail. Sebelum kita nanti, kalau gitu saya tergerak untuk berbisnis di dunia retail ini. Kenapa? Lebih menjanjikan. Bisa, boleh. Nah, bentuk bisnis retail itu ada dua. Ada format toko dan format retail. Format toko itu biasanya ada dua macam. Retail yang berorientasi pada makanan minuman dan retail yang khusus menyediakan barang dagangan umum. Ini bisa kita kenali dari namanya. Ada supermarket, ada supercenter, ada grocery, ada hypermart, ada convenience store. Ini semuanya pasti orientasinya ke makanan. Tapi kalau kita menghadapi yang sifatnya adalah barang dagangan umum, ya, pasti namanya adalah yang paling kita sering lihat adalah factory outlet, off-price store, department store, variety store, atau specialty store. Nah, ini semua sudah bisa menunjukkan bahwa ini semua adalah bisnis retail. Apa itu hypermart, department store, itu retail. Hanya bentuknya toko, formatnya format toko. Ya. Ada juga format retail yang non-toko. Dalam berjualan, lebih mengandalkan pada katalog, ya, atau electronic selling, mail selling, vending machine, direct selling, atau telephony selling, e-commerce. Nah, ini adalah para pelaku retail juga, tapi tidak punya toko, dan tidak ada dia pajangan. Tidak ada yang bisa kita lihat. Contohnya kalau kita katalog, pengadaan barang dan jasa di satu instansi. Sekarang di Pemda untuk pengadaan barang tahun depan, kita mulai belanja dari sekarang. Kita akan periksa katalog perusahaan A atau pedagang A, B, C, itu punya referensi katalog. Misalnya saya mencari alat pengukur tekanan darah. Mereknya macam-macam itu. Kita lihat aja di katalog. Perusahaan A menyediakan harga merek ini harganya sekian. Perusahaan B menyediakan harganya sekian. Kita bisa melihat, membandingkan nanti. Manakala kita mengajukan pembelian dalam partai besar untuk pengadaan barang, misalnya kalau dinas kesehatan untuk keperluan puskesmas, satu kota misalnya ada 27 puskesmas, minimal kita belanja 27. Nah, itu kita sediakan. Nah, kita nggak perlu ke toko. Walaupun ada toko yang menyediakan khusus alat-alat kesehatan. Tapi biasanya harganya lebih mahal daripada kalau kita menggunakan yang non-store. Kenapa? Pajaknya tidak langsung. Katalog yang kita tawarkan, barang-barang yang kita jual, itu baru akan dikenakan pajak pada saat ada transaksi. Tapi kalau di store, di toko-toko, itu setiap bulan ada yang beli atau tidak ada yang beli, itu semuanya kena pajak toko. Tapi kalau di non-store, pajaknya itu manakala terjadi transaksi.
Jadi jauh lebih hemat. Ya. Oke, kita lanjut. Ada dua konsep retail, yaitu retail tradisional dan retail modern. Masing-masing punya ciri. Ada 9 karakter yang saya catat. Ya. Retail tradisional itu kurang memilih lokasi. Sementara para pelaku retail modern itu menentukan lokasi strategis sebagai basis bisnisnya. Ya. Tidak sembarang tempat. Kalau retail tradisional di dalam kompleks perumahan pun dia bisa jualan, bisa pasang toko. Rumahnya dijadikan toko. Minimal garasinya disulap menjadi tempat jualan. Tapi kalau retail modern, tidak mau dia semacam itu. Dia lihat, kalau perlu dia investasi yang mahal untuk bisa mencari lokasi yang tadi. Nah, nilai strategis dari satu lokasi itu sangat ditentukan oleh lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungan, karena ini bicara tentang retail, berarti masyarakatnya itu masyarakat apa? Ini masyarakatnya di kompleks perumahan misalnya, yang sangat remote dari pusat keramaian kota. Karyawan rata-rata adalah pegawai. Berangkat pagi, pulang sore. Transportasinya ya, mayoritas menggunakan kendaraan umum. Kegiatannya di bidang apa? Jasa atau layanan atau satu produk barang. Nah, ini kita pelajari. Nah, kalau begitu untuk membuat satu lokasi retail modern, saya akan pasang di pintu masuk kompleks ada tempat retail, tempat jualan. Itu sebabnya banyak komplek-komplek perumahan pas pintu gerbang itu biasanya ruko yang dibangun. Dengan harapan ruko ini bisa menghasilkan. Tapi tidak semua orang. Banyak ruko di satu kompleks perumahan yang tidak laku. Untuk jualan pun tidak berkembang. Nah, ini perlu pemikiran. Soal lokasi ini nanti saya bahas secara khusus. Nah, retail tradisional itu tidak memperhitungkan potensi pembeli. Yang penting jualan aja. Ya, karena dia jualannya di lokasi yang asal ada. Ada rumah di kompleks perumahan yang tidak dimanfaatkan. Dia jualan. Nah, tapi dia memperhitungkan nggak? Warga ini butuh apa? Hobinya apa? Kan banyak juga orang senang berbelanja, tapi sambil hiburan, sambil jalan-jalan. Jadi dia belanjanya tidak di kompleks. Walaupun sama yang dibeli itu. Tapi dia karena sambil hiburan, dia lebih banyak cari di mall. Ya. Nah, kalau retail modern, ini memprediksi secara cermat potensi pembelinya. Para pembeli ini perilakunya seperti apa? Kalau para pegawai pulang kerja langsung ke rumah istirahat, nggak sempat mampir ke toko dan seterusnya. Nah, dia tidak sembarangan yang memasang atau menempatkan retail di kompleks itu atau di sekitar kompleks itu. Percuma lah, orangnya udah capek langsung pulang istirahat. Perilaku-perilaku ini dipelajari oleh para pemain bisnis retail ini. Nah, jenis barang dagangan ini, yang ketiga ini, pedagang tradisional, retail tradisional itu tidak ada seleksi barang secara spesifik. Bahkan, dia tidak ada seleksi merek. Sementara kalau di retail modern,
pengelolaan bisnis barang dagangan itu sangat spesifik. Kalau daging, dia jualan barang basah, daging. Daging itu daging yang seperti apa? Ya. Ternyata di daerah ini orang senang makan atau masak rendang. Yang dia jual adalah daging-daging yang tetap buat rendang, sengkel. Tapi dia tidak akan menjadikan khas dalam atau khas luar yang harganya lebih baik, harganya lebih mahal. Tapi tidak akan ada yang beli karena perilaku customer-nya dia lebih senang pada bagaimana dia mencari barang yang sesuai dengan habit-nya, makan rendang, gitu ya. Nah, seleksi merek di sini sangat ketat untuk retail modern. Jadi setiap pemasok yang datang itu tidak semuanya barang bisa diterima. Kalau merek-merek ini sensitif terhadap isu agama, biasanya dia tidak akan ambil. Tapi kalau pedagang tradisional, dia tidak care terhadap merek ini. Apapun, asal ada barangnya, gunanya yang sama, dia akan ambil. Nah, yang kelima adalah pemasok. Kalau pedagang tradisional, pelaku retail tradisional, semua pemasok itu bisa diterima asal dia bisa memberikan keuntungan, margin keuntungan yang maksimal. Sementara kalau di retail modern, pemasok ini diuji dulu. Apakah dia bisa tepat waktu dalam mengirim barang? Apakah produknya itu bisa kontinu? Apakah pemasok ini bisa bertanggung jawab terhadap klaim kalau seandainya ada keluhan dari pelanggan? Dan seterusnya diseleksi semuanya. Tidak sekedar mengejar laba yang dia hasilkan nantinya. Nah, pedagang-pedagang modern ini melakukan pencatatan penjualan informasi. Sebenarnya yang tradisional ya yang penting laku aja dah. Nah, tidak melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Sementara dengan aplikasi khusus di retail modern itu kita bisa melakukan evaluasi terhadap penjualan per jenis produk. Jadi keuntungannya uang yang masuk ini dari produk apa saja, jumlahnya berapa, itu ketahuan. Sebenarnya kalau tradisional uang masuk numpuk sekian, dia nggak tahu. Ini rokok yang habis, rokok apa nggak tahu. Jumlahnya berapa, margin keuntungan yang diperoleh dari rokok ini berapa, dia nggak tahu. Tapi kalau di retail modern, ini akan ketahuan. Ternyata yang lakuin rokok-rokok yang berkisar harganya antara 16.000. Nah, apa aja itu? Dia evaluasi. Nah, dari evaluasi ini dia akan mengadakan penyediaan stok yang tadi salah fungsi retail itu lebih baik. Karena dia perputaran uangnya akan lebih cepat. Arus kas itu tidak terencana, sementara di modern itu arus kas itu terencana. Sementara di retail modern, pengembangan bisnisnya itu terencana. Dia udah punya ancar-ancar. Kalau keuntungannya nanti sekian, itu bisa menambah besar usahanya ini, atau mungkin membuka cabang di lain tempat. Kalau ini tidak bisa dikembangkan. Sementara kalau bisnis tidak terencana, yang dia di tradisional ini sering ya mau tidak sekat pengembangan bisnis. Nah, diagram arus apa sih? Atau bagaimana diagram arus detailing yang kita ketahui?
Secara konvensional, diagram arus retailing ini bisa kita lihat dari berbagai produk. Ada produsen merek A, merek B, sampai banyak sekali merek. Barangnya sama, tapi produsennya berbeda-beda. Misalnya produk sabun merek A, merek B, merek C, merek D, dan seterusnya. Nah, produsen-produsen ini menjualnya tidak satuan, tapi dalam bentuk partai besar. Dan yang bisa membeli ini siapa? Agen atau wholesaler, pedagang besar. Ya, pedagang besar yang bisa membelinya. Nah, pedagang besar membelinya misalnya satu kotak sabun, itu nanti dipecah. Dalam satu karton sabun ini ada berapa bungkus sabun. Misalnya, setelah dibongkar, itu ada packaging 12 piece per bungkus. Nah, di wholesaler ini, atau para agen ini, menjualnya tidak dalam bentuk partai besar, tapi sudah dalam bentuk yang kecil. Supaya apa? Para retailer itu bisa membelinya dengan variasi yang lebih banyak. Tidak selamanya, beli sabun merek A, merek B dalam jumlah yang besar. Karena mungkin gudangnya tidak cukup, gudang retailer. Atau biayanya juga terlalu besar. Dengan margin keuntungan yang tidak terlalu tinggi. Nah, sebetulnya dipecah oleh retailer, nanti akan dibongkar lagi. Beli lampu, misalnya. Satu pak isinya 6 biji. Apa ada yang beli lampu? Satu kotak, 6 biji sekaligus. Rumah tangga paling butuh hanya satu lampu yang mati, ya itulah yang diganti. Nah, inilah peran retailer. Nah, konsumen merek A, merek B, merek C, dan seterusnya, yang fanatik terhadap merek, ini bisa dilayani secara langsung oleh retailer. Jadi, dari produsen sampai konsumen, itu minimal 2 pasar besar, yaitu wholesaler, pedagang besar, dan retailer, pedagang eceran. Nah, ini yang sering kita lihat. Nah, bagaimana dengan tren bisnis retail ini ke depannya? Bisa nggak kita itu bicara bisnis retail konvensional, tradisional, seperti yang kemarin, atau yang kita alami sekarang? Sekarang udah tidak lagi. Ya. Bisnis retail ini sudah mendunia. Kenapa? Tidak ada lagi batas wilayah satu pemasaran, distribusi barang. Tadi saya contohkan. Mau butuh sepeda listrik yang murah dan bagus, mau bisa ambil dari Cina. Ada nggak pajaknya? Kita beli dari harga yang tertera di katalog tadi. Nggak perlu kita ngurusin pajak. Hanya paling kita dikenakan biaya pengiriman. Jadi di seluruh dunia bisa dilakukan. Nah, disinilah peran globalisasi ternyata menghilangkan batas-batas wilayah perdagangan. Atau mungkin Mas Wahyu dari Jogja. Jogja terkenal dengan kota gudeg. Bagaimana supaya gudeg ini mendunia? Dengan sistem dan keahlian para pelaku bisnis di Jogja,
gudeg-gudeg tadi tidak dijual dalam kendil, tapi dalam kaleng aluminium. Jadi ada gudeg kalengan, bisa tahan setahun. Nah, dengan sistem bisnis yang semacam ini, gudeg ini bisa melanglang buana. Tidak lagi di Jogja dijualnya, tapi juga bisa di Bandung, di Kaltara juga ada tuh gudeg Jogja, dan rasanya sama. Kita lihat juga dari globalisasi ini, kita lihat bahwa pasar domestik kita jenuh. Jenuh bagaimana maksudnya? Kadang-kadang kita tuh sebagai pedagang retail ya, kita tidak pernah melihat kemampuan pasar untuk menyerap produk kita. Sering-seringnya kita latah. Kita melihat satu produk itu laku di pasaran. Kurang orang lain ikut-ikutan jualan yang sama. Akibatnya apa? Produk tadi jenuh dan tidak laku lagi. Bandung itu untuk produk makanan paling hebat, paling inovatif. Iya kan? Nasi digoreng, cireng, terus ada apa gitu. Yang diomol-omol tuh. Cimol. Semuanya dari tapioka. Nah, kita senang nggak? Nah, tapi ternyata karena saking banyaknya orang berbisnis yang sama, makanya pasar domestik itu jenuh. Kita harus kreatif dengan sistem dan keahlian para pelakunya. Ini akan bisa bertahan kalau kita melakukan satu inovasi. Yang kedua adalah interaksi dengan konsumen itu kita udah berubah. Kita dulu kalau belanja pasti datang ke pasar atau ke toko. Ya. Itu kalau kita menggunakan format toko. Tapi sekarang banyak retail yang tanpa toko. Kita mau beli kecap, perlu datang ke toko nggak? Nggak usah sekarang. Cukup pakai WA. Butuh kecap, butuh aspirin, butuh apa gitu. Dalam 15 menit nyampe ke rumah. Jadi interaksi dengan konsumen itu tidak harus berhadapan langsung. Tapi bisa juga dengan teknologi, dengan IT. Ya. Meningkatnya konsentrasi yang dapat merubah satu department store yang juga dapat membuka hypermarket. Nah, kalau untuk skala besar, ya, department store itu kan tadi lebih banyak pada produk barang. Yang dijual adalah barang-barang department store. Tapi sekarang, karena kebutuhan, dia bisa menambahkan produk makanan yang biasanya dijual di hypermarket. Jadi berubah nih perilaku bisnisnya. Tren bisnis kita mungkin sekarang jadi orang pengennya belanja itu one stop shopping. Ya beli baju, ya beli pakaian, dalam belanja juga untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau kalian melihat sekarang toko-toko modern itu pasti ada bagian barang basah atau juga dengan barang kering. Nah, biasanya ini akan menjadi tujuan baru untuk para para konsumen. Karena orang datang di satu tempat sudah semua kebutuhan bisa dipenuhi. Ya. Bahkan yang tadi disebut sebagai toko-toko kecil di lingkungan kita, bahkan ini selalu bertetangga, ada retail yang namanya.
Yang dijual bukan hanya barang-barang berformat ini retail toko ya, tapi tidak menjual barang-barang kelompok makanan, tapi juga barang-barang non makanan juga disediakan. Nah, format retail senantiasa berubah. Hypermart itu akan menekan keberadaan supermarket dalam format retail untuk makanan dan minuman. Kenapa? Dia bisa menyediakan dalam jumlah besar dan variasinya jauh lebih banyak. Sementara supermarket itu sangat terkendala dengan kondisi lingkungan yang dimiliki. Ya. Kalau kita udah bicara tren bisnis yang selalu berkembang, ya, kita kalau mau terjun di dunia bisnis retail, apa sih yang bisa kita lakukan? Strategi retail yang bagaimana yang harus kita siapkan? Strategi retail yang harus kita kuasai adalah masalah produk, harga, promosi kita. Ya. Yang pertama adalah strategi retail yang bicara tentang produk. Ya. Produk adalah keseluruhan dari penawaran yang dilakukan secara normal, ya, oleh perusahaan kepada konsumen, ya, dalam memberikan pelayanan yang sifatnya adalah ada variety, ada width and breadth, or depth, ada depth, ada konsistensi, dan ada balance. Apa yang disebut variasi? Yang kita jual itu tidak hanya satu merek dan satu jenis barang. Kalau kita mau jual produk, misalnya produk pakaian dalam, ya jangan hanya satu merek aja. Modelnya itu tidak hanya brief yang semacam itu, tapi juga harus berbagai jenis brief yang sangat disukai oleh masyarakat. Ya. Warna, variasi, merek, itu masing-masing merek produk biasanya dengan kekhasan tersendiri. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan keluasannya. Contohnya kita jualan toko kue, toko roti. Jangan hanya menjual rotinya doang. Orang mungkin dalam perjalanan dia butuh cemilan di jalannya. Tapi disediakan juga minuman. Minuman-minuman yang bisa kita konsumsi dalam perjalanan, itulah yang harus kita sediakan. Artinya apa? Ada keluasan. Kalau kita jual roti tawar, jangan hanya roti tawar doang. Kita juga jual selai. Ya. Kita jual mungkin kismis. Kita jual coklat, dan seterusnya. Untuk mengisi roti tawar tadi. Jadi kita harus pandai meluaskan produk ini. Dua kedalamannya. Kalau kita menjual satu merek, ini jangan hanya untuk misalnya kita lagi tren sepeda. Kita jangan menjual sepeda doang. Yang pakai sepeda itu kan orang dewasa, enggak, anak-anak juga jual. Jadi ada varian. Ada sepeda gunung, sepeda ontel harian, ada plus sepeda anak-anak. Dari roda 4, roda 3, sampai roda 2. Ini harus kita lihat. Konsistensi.
kita menyediakan barang itu continue. Jangan sampai kita menjual barang, pemasoknya berhenti, udah hilang. Kita, makanya kalau untuk retail modern, pemasok ini harus ditanya dulu. Ada satu ikatan. Bisa nggak memberikan satu jaminan keberlanjutan? Dari apa? Dari produk tadi. Jangan sampai, udah diminati oleh masyarakat, saya senang dengan ini, kopi ini rasanya enak. Pas lagi kita butuh, nggak ada, udah nggak dijual lagi. Barangnya nggak datang lagi, Pak. Ini satu kebiasaan yang buruk. Kenapa? Dia hanya ngejar untungnya doang, tidak menjamin ikatan dengan customer. Yang ketiga, yang terakhir, maaf, kelima itu adalah balance. Jadi kebutuhan-kebutuhan tadi harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara imbang. Karena masyarakat ini butuh produk-produk minuman misalnya, kopi dari A, B, C, dan seterusnya, bukan merek ABC ya, produk dari A, produk dari B, ini kita sediakan secara imbang. Jangan sampai orang pada saat kita mencari, produknya nggak ada. Terus kita dipaksa untuk membeli, yang produk ini aja Pak, sama kok. Kalau obat mungkin ada, kandungan obatnya sama. Mereknya berbeda. Tapi kalau generik, biasanya isinya sama. Kalau obat. Ya. Saya kalau barang-barang ini nggak bisa. Yang kedua adalah strategi harga. Tingkat harga pada satu toko dapat mempengaruhi cara berpikir konsumen terhadap faktor lain. Itu sebabnya, kalau pasar-pasar modern, supermarket, itu dalam rangka untuk mengimbangi harga ini, di pintu masuk hanya disediakan dua jenis. Keranjang dinding atau kereta dorong. Kenapa? Ini akan mempengaruhi perilaku konsumen. Orang kalau masuk toko, supermarket besar, kita hanya bawa tas dinding, rasanya kurang nih. Untuk pantai pun kurang. Tapi kalau kita membawa kereta dorong, rasanya kita lebih enak. Ini perilaku-perilaku ini diperhatikan oleh pedagang-pedagang retail. Nah, soal harga, kita bermain. Ada harga-harga yang di bawah harga pasar, harian, ada yang sesuai dengan harga pasar harian, ada yang harga yang ditinggikan. Untuk merek-merek tertentu, produk-produk tertentu, kita bisa menggunakan ini. Untuk mempengaruhi minat beli, produk-produk misalnya, Bear Brand yang kemarin sempat hilang, itu kita sediakan dengan harga di bawah harga pasar. Tapi dengan catatan, pembelian maksimal 10 kaleng. Jadi manakala kita ingin memborong satu stok toko, sampai ada yang beberapa karton dibeli, ya, sentimen pasar. Itu kita nggak bisa. Kita tawarkan dengan harga murah aja. Tapi maksimal hanya 10 kali dengan harga maksimal. Nah, untuk para konsumen yang menggunakan kereta dorong, itu pasti akan berpikir, wah ini mumpung murah harganya ini. Ambil sesuai dengan patokannya tadi. Ada 3 strategi ya dalam menentukan harga retail. Harga di bawah harga pasar. Nah, keuntungannya di mana? Dia pasti sudah dapat untung dari harga pasar tadi. Karena apa? Biasanya dari harga produsen itu ada harga eceran tertinggi. Jadi
dia sudah diberikan plafon keuntungan sekian persen, dia produknya sekian, ya, harga basisnya sekian. Oh, kalau toko lain mengambil keuntungannya Rp16 per produk, dia mungkin ambil ya hanya Rp3 per produk di bawah harga pasar. Atau harga itu sesuai dengan harga pasar. Dia survei harga rata-rata kemasan susu kental manis sekian, merek A, produk A. Oke. Dia jual sama aja. Tapi ada juga yang dia jual dengan harga di atas pasar. Kalau produk-produk tadi sudah mempunyai nama dan dijamin keberadaannya di toko atau di retail ini secara kontinu, ada jaminan, kita boleh menetapkan harga itu di atas rata-rata. Karena bagaimanapun juga, konsumen pasti akan datang. Karena kita punya konsumen tetap kalau kita menggunakan ini. Nah, untuk bisa menentukan bisa kita lakukan, tapi kita harus ada jaminan dari supplier. Yang ketiga, strategi bisnis yang kita lakukan adalah kita melakukan promosi. Promosi merupakan alat komunikasi untuk menghubungkan keinginan pihak dengan konsumen yang untuk memberitahu, mungkin membujuk, dan meningkatkan konsumen agar mau membeli produk yang kita jual dari keuntungan yang kita harapkan. Ya. Promosi ini ada 3 macam. Promosi dalam bentuk iklan, untuk barang-barang yang sifatnya skala kecil, mungkin, atau retail kecil, iklan ini selalu mahal. Karena dia melakukan penjualan, harus mendesain, terus mengeluarkan biaya iklan dan seterusnya. Yang kedua adalah kita melakukan penjualan langsung. Nah, penjualan langsung ini biasanya dengan cara promosi dari mulut ke mulut biasanya. Kita langsung ketemu dengan konsumen. Tapi kita juga bisa dengan promosi penjualan. Diskon besar sampai dengan 40% untuk produk-produk tertentu sampai dengan akhir bulan ini misalnya. Kita rancang rata-rata penjualan untuk produk tertentu itu berapa sebulannya. Kalau kurang memenuhi standar pasar, ya, untuk mencapai keuntungan normal, dia lakukan promosi penjualan. Kita tingkatkan penjualan tadi dengan apa? Ya mungkin dengan potongan harga lah, batas waktu tertentu. Ini bisa kita lakukan. Dan selanjutnya adalah kita melakukan strategi pelayanan. Ya. Pelayanan merupakan suatu keinginan konsumen untuk konsumen itu pengennya dilayani. Ya. Dan pelayanan ini tentunya berhubungan dengan penjualan produk yang akan dibeli konsumen. Misalnya pemberian fasilitas alternatif pembayaran, ya, atau pemasangan perlengkapan, memberikan guidance penggunaan satu produk. Ini adalah satu pelayanan. Alternatif pembayaran bisa menggunakan kartu kredit misalnya. Jadi kartu kredit ABC ini masing-masing punya kemudahan. Bisa dicicil dalam 3, 6, atau 12 bulan. Atau mungkin sampai 36 bulan. Nah, ini adalah satu strategi pelayanan. Kita kerjasama dengan produk-produk perbankan.
Yang kedua adalah kita memberikan pemasangan perlengkapan. Kita beli misalnya apa ya, yang ada perlengkapannya. Oh, sepeda aja. Sepeda. Kita berikan perlengkapannya apa? Misalnya pompa sepedanya, gantungan botol minumnya, dan seterusnya. Itu semuanya bisa kita berikan. Atau memberikan guidance penggunaan satu produk. Kalau kita beli satu produk mesin pembuat kopi, coffee maker, kita diajari dulu, Pak, kalau untuk menggunakan mesin ini, langkah pertama adalah saklar ini on off. Nanti setelah ini menggunakan, ini ada saklar 2 indikatornya lah. Ini yang Bapak tinggal pilih mau yang mana yang akan digunakan. Nah, kalau ini semua prosedur diikuti dan ada kendala, kami memberikan jaminan penggantian produk baru. Kalau dalam 2 tahun ada kerusakan, ada salah satu fungsi yang tidak jalan, kami gabungkan. Ini adalah satu jenis promosi pelayanan yang menarik. Atau mungkin juga toko menyediakan lahan parkir yang cukup. Banyak kan toko-toko yang tidak punya tempat parkir, dan ini membuat orang segan untuk mampir ke toko itu lagi kalau nggak kepepet. Ya. Terakhir adalah fasilitas fisik, strategi fasilitas fisik. Apa yang kita lakukan kalau kita bicara fasilitas fisik? Kita bisa lihat di lokasi toko. Lokasi tokonya udah strategis nggak? Oh, sudah strategis. Dibelokkan. Apakah semua belokan itu menjadi lokasi strategis untuk bisnis? Apalagi bisnis retail. Tidak selamanya. Kalau dulu ada istilah, kalau orang Padang bikin warung nasi pasti di jalan yang kelok-kelok. Nggak ada jalan yang lurus, ada rumah makan Padang. Itu dulu. Tapi sekarang kan ada jalan tol, jalannya lurus. Toko Padang, rumah makan Padang ada. Karena tempat istirahat. Nah, perubahan konsep atau paradigma terhadap makan Padang itu sudah merubah lokasi toko ini. Nah, mengapa lokasi toko ini menarik? Karena biasanya kalau di pas belokan, itu dari semua arah bisa melihatnya. Layout toko. Nah, layout toko ini biasanya para yang dibelokkan ini adalah kekuatan bisnis. Tidak. Kenapa? Biasanya adalah justru kendalanya paling besar apa? Tempat parkir susah. Tempat belokan. Layout toko. Layout toko ini mungkin lebar tokonya hanya 6 atau 7 meter, tapi kedalamannya 20 meter. Apa yang harus kita pajang di depan? Yang orang begitu lihat, langsung melihat. Ya, kita harus lihat. Toko kita toko apa? Kita pedagang retail. Di bidang apa? Buah-buahan. Apa sih yang menarik untuk masyarakat? Minat yang paling disukai oleh masyarakat terhadap buah-buahan. Buah-buahan lokal atau buah-buahan impor. Itu yang dipajang di depan. Lebarnya hanya 6 atau 7 meter. Tidak semuanya bisa. Nah, caranya adalah kita bisa melebarkan toko tadi 2 kali lipat melalui apa? Cermin. Kalau toko itu hanya 6 meter, buatlah menjadi 12 meter lebarnya. Satu dinding penuhi dengan cermin. Jadi begitu orang masuk, terkesan bahwa kita masuk ke toko yang sangat besar, sangat luas. Nah, inilah
fasilitas fisik yang harus kita kuasai dalam mengembangkan bisnis retail. Itu sebabnya kalau kita punya modal, kita ingin membuat gerai Indomaret atau Alfamart, itu punya standar. Minimal pencahayaannya adalah menggunakan lampu sekian watt. Ya. Terus fasilitasnya ada kamar mandi. Terus minimal produk yang dijual adalah A, B, C, D, E. Itu ada standarnya. Nah, kita tidak akan bicara soal itu. Karena itu udah masing-masing retail ada kegiatannya. Nah, oke. Kita lihat bauran retail itu apa aja. Apa aja sih yang mempengaruhi sebuah bisnis ini? Pertama, yang mempengaruhi target market kita, ya, kita ingin jualan. Ini bauran dari retail ya. Apa sih yang target market kita nantinya yang akan kita capai? Pertama adalah produk. Produk ini harus kita lihat keluasannya seperti apa, banyak variasinya, kedalamannya, manfaatannya, serta keragaman produknya. Produk A, B, C, dan seterusnya. Yang kedua, kita melakukan promosi enggak terhadap target market ini. Kita bisa melakukan iklan, publikasi, atau mungkin dengan menjadi sponsor kegiatan kemasyarakatan. Supaya orang dekat dengan retail kita. Lokasi. Ini ada di permukiman atau di pusat perdagangan. Ini harus jelas. Yang sangat menentukan adalah harga. Harga ini kadang-kadang membeli produk dengan harga yang relatif lebih tinggi. Orang tidak akan bicara harga lagi. Asal tadi lokasinya enak, parkirnya luas, dan seterusnya. Harga itu bukan nomor satu. Ya. Orang belanja ke sana karena kenyamanan. Yang selanjutnya adalah tata letak dan suasana. Usahakan toko itu sejuk. Jangan bising. Barang-barang mudah dilihat. Kalau perlu bisa diraba. Ini konsep toko ya. Tapi kalau yang non-toko, itu kalau di dalam bentuk katalog, itu presentasi gambarnya itu harus jelas. Uraian gambarnya itu harus detail. Dan apa? Harga yang dicantumkan itu harga yang berlaku saat itu. Tidak ada revisi harga. Baru kita pesan, waduh harganya udah naik sekian. Kita selaku pebisnis, kita sudah bisa mempertimbangkan. Naik turunnya harga itu dalam kurun 12 bulan yang akan datang. Bahkan sampai 18 bulan. Itu bisa kita perhitungkan. Dan yang terakhir, untuk menetapkan target market kita harus punya personalia yang handal. Ya. Penjualan ini adalah penjualan dari pribadi ke pribadi. Artinya hubungan penjual dengan pembeli itu harus akrab. Ya. Nah, pelayanan pelanggan inilah yang kita lihat sekarang. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kalian punya kebiasaan belanja di satu toko, misalnya S-Hardware, kan pasti punya catatan di sana. Berapa nomor teleponnya berapa? Pasti dicatatkan. Satu saat ada promo dari pedagang di sana. Produk baru
ini diskon sekian persen. Itulah untuk mendekatkan antara toko yang diwakili oleh membawa sebanyak mungkin orang masuk ke tokonya lagi. Nah, ya. Dan yang terakhir dari saya, bagaimana membangun keberlanjutan yang sangat menguntungkan. Membangun keberlanjutan ini ada yang pertama adalah kita bicara tentang keunggulan persaingan bisnis yang berkelanjutan. Yang kita lakukan ini mungkin sama, orang lain juga melakukan. Oleh sebab itu, yang harus kita pertahankan adalah supaya kita berkembang dan berkelanjutan, kita yang pertama kali kita pegang adalah loyalitas konsumen. Kita tingkatkan terus adalah layanan konsumen. Dan hubungan para pedagang dengan konsumen itu harus harmonis. Soal lokasi, mungkin tidak terlalu prioritas sebetulnya. Kalau misalnya harus belanja di satu toko yang lokasinya agak jauh. Tapi kalau lokasi itu punya fasilitas tempat parkir yang nyaman, harga parkir yang murah, dan seterusnya, atau jaminan keamanan, atau mungkin dari pelayanan konsumen itu, semua troli-troli yang dibawa oleh konsumen itu dilayani oleh tukang parkir untuk didorong ke tempat mobil, bahkan memindahkan ke dalam bagasi mobil, ini menjadi satu keuntungan. Nah, kalau 4 hal ini sudah kita lakukan, apa yang akan kita kembangkan? Barang dagangan yang kita sediakan di toko kita adalah barang yang sifatnya unik, tidak pasaran. Kalau jual pisang, oke lah, pisang. Pisang memang kalau kita bicara pisang impor, itu bagus-bagus ya. Bentuknya hampir sama, besarnya sama, warnanya kuningnya pesang. Tapi bagaimana dengan pisang lokal? Kita bisa nggak membawa pisang lokal masuk ke supermarket atau toko kita? Nah, inilah yang kita yang harus kita pertahankan. Kedua, sistem informasi dan distribusi. Sistem informasi ini harus kita kembangkan dengan cara kita mencatat telepon pelanggan. Kita coba nanti ada WA-nya enggak. Kalau ada WA-nya kita share produk-produk kita dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah untuk menjaga keunggulan persaingan ini, kita melakukan manajemen sumber daya manusia. Orang-orang yang bekerja di kita itu adalah orang-orang yang loyal. Jangan sampai orang-orang yang loyal ini karena terpikat oleh penghasilan yang berbeda sedikit, itu terpengaruh, diiming-imingi oleh perusahaan sejenis di lain tempat, dia pindah. Ini banyak sekali dilakukan. Tapi dalam 3-4 bulan setelah dia pindah, dia juga kecewa. Kenapa? Keahliannya sudah diambil alih oleh toko yang baru tadi. Dia ditelantarkan. Dia balik lagi ke toko asal, nggak bisa juga. Dia udah tidak diminati lagi. Nah, untuk ini, kita harus mampu mengembangkan ini dengan cara membuka pasar baru. Kita tembus pasar. Caranya gimana? Kalau itu produk-produk yang sejenis, udah ada yang lainnya, kita bisa nggak merangkul orang lain? Atau mereka beralih pada produk kita atau yang kita beri. Karena keunggulan toko kita adalah kita memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau jauh-jauh lah. Ibu beli Aqua atau Amidis atau apa, air minum ya, air minum dalam kemasan, dalam lingkup misalnya 200 meter dari toko, itu diantar gratis. Dan langsung dipasangkan ke dispensernya.
otomatis nanti orang yang biasanya punya langganan air minum di tempat lain, dia akan pindah. Ah, ngapain capek-capek? Apalagi dispensernya masih dispenser model dibalikin botolnya yang tinggi berat itu. Nah, pasti akan pindah. Yang kedua adalah kita strategi pertumbuhan itu untuk meluaskan pasar. Kalau pasar-pasar kita yang kita penetrasi itu jenuh, kita boleh mengembangkan pasar itu keluar wilayah yang kita kuasai. Caranya, kita membuat satu agen penjualan dengan kualitas yang sama dengan di toko induk. Ketiga, kita mengembangkan format retail. Tidak semuanya harus dalam bentuk toko. Kita juga memberikan pembelian dalam bentuk virtual. Ya. Pesen aspirin satu strip langsung dilayani. Walaupun harga aspirin itu berapa? Tidak lebih dari 16.000 satu strip. Nah, keuntungannya berapa? Nggak lebih dari Rp600. Tapi dia untuk mengembangkan retail, dari satu produk aja dia udah membuat kepercayaan masyarakat. Ya tidak usah diantar pakai motor atau pakai mobil, pakai sepeda. Kan ada jarak luasan berapa 100 meter dari sekitar komunikasi. Bagaimana diversifikasi kita biasanya baju perempuan. Bagaimana kalau kita menjual baju anak-anak? Bagaimana kalau kita menjual piyama, daster, dan seterusnya. Jadi kita tidak hanya menjual satu produk yang baku. Gitu. Dan terakhir, kita menyatukan secara vertikal. Semua produk, semua jenis itu harus kita sediakan secara lengkap. Tapi secara statistik kita punya kuasai semua informasi itu, manakala kita punya butuh ya yang kita melayani yang format retail baru virtual tadi, kita bisa ambilkan secara cepat. Mungkin hanya ini aja dulu yang bisa saya sampaikan, karena sebetulnya saya ingin diskusi ya, masuk ke 5.0-nya. Ini belum masuk ke 5.0, tapi inilah pengantar. Kata tadi harapannya Mas Wahyu dari Jogja, Wahyu Stio, itu kita siap menghadapi masa depan. Masa depan itu apa? Masa depan itu sebenarnya sangat luas sekali untuk bisnis retail. Dan kita sebenarnya siap mengembangkannya. Saya punya pengalaman pribadi, tapi saya tidak, saya malu menyebutkan karena ini bisnis kecil-kecilan. Tapi saya nggak mau. Tapi bisa juga kalian nanti secara ya kalau tertarik, mungkin ini yang teman-temannya Tani yang dari Kota Bandung, ini bisa komunikasi secara apa aja sih bisa kita kembangkan. Atau kita mau memulai dengan modal tidak apa-apa, itu bisa kita akan sifatnya kelas dunia, kelas ekspor, saya juga akan ladeni. Saya punya pengalaman sebagai pedagang retail juga, sebagai produsen juga. Tapi produksi saya tidak umum di Indonesia kecuali pada masa pandemi ini. Saya memproduksi peti mati. Tapi produk market ini bukan untuk dalam negeri, tapi untuk di luar negeri. Karena kalau di dalam negeri, kayu albasia pun bisa jadi. Tapi kalau di luar negeri, harganya belum berbeda.
kain pelapisnya pun gitu. Nah, ini yang bisa saya share sore ini. Mudah-mudahan banyak yang ngantuk dan bingung, ya. Terutama Fikri nih. Fikri kelihatannya serius banget, serius benerin masker. Nah, silakan mau tanya. Saya waktu kita sama jam berapa nih? Cuma Ya. jam, wah, sebentar lagi maghrib. Iya, Bapak, terima kasih banyak atas segala pemaparan dan ilmunya. Dan ternyata teman-teman semua kita sudah mengetahui ya, ternyata retail itu bukan hanya sekadar department store, supermarket, minimarket. Ternyata yang seperti e-commerce yang setiap hari kita gunakan itu termasuk retail juga gitu ya, Pak ya. Dan mungkin dari teman-teman ada yang akan ditanyakan, boleh menggunakan raise hand, teman-teman. Mungkin satu atau dua orang yang ingin bertanya juga perihal tentang retail ini. Oke. Waduh, ini mungkin sedang pada... Oke, siapa nih yang raise hand? Nita Sonia Sipayung. Boleh ajukan pertanyaannya langsung kepada Bapak Wahyu. Oke, baik Kak. Perkenalkan, nama saya Nita Sonia Sipayung dari BMF Bioteknologi UKDW. Nah, begini Bapak, mohon maaf sebelumnya saya belum bisa on cam dikarenakan device-nya bermasalah begitu. Jadi ada pun yang ingin saya tanyakan begini Pak. Apakah dampak dari Society 5.0 ini terhadap perkembangan retail sendiri? Dan menurut Bapak, apa kelebihan dan kekurangan dari Society 5.0 ini, Pak? Terima kasih. Oke. Mbak Nita, sebetulnya apa dampaknya terhadap bisnis retail? Society 5.0 ini lebih kritis, tapi realistis. Jadi jangan khawatir. Kita kalau mau terjun di dunia bisnis retail ya, kita lebih mudah sebetulnya. Kenapa? Masyarakatnya secara intelijensia jauh lebih baik dari sekarang dan lebih realistis. Misalnya, saya butuh tas. Kalau dulu ya, atau sekarang ya, terutama kami ya, yang saya tahu. Kalau butuh tas ya, dia kan begitu melihat toko, ada tas bagus nih, ya kan? Dia langsung berusaha untuk memperolehnya, mengusahakan untuk dapat. Tapi kalau di Society 5.0 itu lebih banyak pada fungsi. Saya beli tas itu untuk apa sih? Fungsi tas itu sebagai apa? Ternyata tas ini hanya untuk sekedar membawa barang. Perlu pakai merek nggak? Wah, enggak. Tapi ada juga merek ya. Sepatu, ada nggak? Ada. Jam tangan, harganya 3 miliar. Ada. Gunanya sama kan? Dengan jam tangan yang dari Surabaya, mereknya sama, merek terkenal, tapi yang satu produk asli, yang satu produk Surabaya. Fungsinya sama, ngitung waktu. 1 detik sama kan? 1 detik berapa menit? 1 jam berapa detik? Itu sama hitungannya. Nah, orang di Society 5.0 itu lebih rasional. Akibatnya apa? Di dalam membeli produk-produk barang dan jasa itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, karena sesuai dengan kebutuhannya, kita teknologi. Apa itu? Kita nggak usah ke toko lah. Nggak usah belanja ke toko. Karena apa? Kalau kita niat ke toko, belanja ya, kita pengen beli tas tadi. Tapi lihat sepatunya, sama warnanya lucu.
berkembang kan? Kalau yang sekarang dari tas sepatu, kalau Fikri nambah ikat pinggang dan seterusnya. Nah, ini kan boros akhirnya. Nah, di 5.0 kita sesuai dengan kebutuhannya aja. Apa sih? Oh, saya hanya butuh tas. Tas gunanya untuk bawa laptop. Ukurannya berapa? Ya, kira-kira kita sebagai seorang pedagang kebutuhan masyarakat sesuai dengan kita membuat klasifikasinya lebih mudah. Itu ya Mbak Nita ya. Saya belum masuk sebelumnya Pak. Saya kalau waktunya lebih panjang saya ingin masuk ke apa sih tantangan di masyarakat 5.0. Itu lebih atraktif tapi jauh lebih membantu kita untuk berbisnis retail. Dan saya sampaikan, satu-satunya bisnis yang berkembang tiada henti itu adalah bisnis retail. Ya, itu aja. Bisa diterima Mbak Nita? Bagaimana Kanita atas jawabannya? Baik Kak, bisa diterima. Baik, terima kasih banyak Kanita, dan terima kasih juga kepada Bapak. Terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan. Mungkin saya akan sedikit menyimpulkan ya dari pertemuan kita pada hari ini tentang mengenai retail yang sudah dijelaskan tadi. Kita sudah tahu nih bagaimana tata letak pemilihan penempatan barang, bagaimana strategi dalam lokasi suatu toko, bagaimana layout, sampai pada akhirnya kita mengetahui bagaimana nih tentang yang sensitif ya, kayak kita di toko itu udah WC nggak sih, di toko itu gimana nih parkirannya, karena memang terasa banget kalau misalkan kita harus ke satu toko tapi nggak ada parkirannya, bingung juga gitu ya kalau misalkan kita mau parkirnya di mana, tapi kita butuh dengan retail tersebut. Ternyata hal itu juga sangat perlu sekali untuk dikembangkan dan difikirkan juga nih, untuk mungkin nanti ada teman-teman yang ingin mengembangkan retail dan pengen punya toko nih, jadi layout dan tata letak segalanya sesuatu itu memang harus difikirkan sejak dini ya, sejak sekarang ini, karena supaya retail tersebut mampu untuk bersaing dengan retail-retail yang lain ya gitu ya. Oke, jadi seperti yang kita semua ketahui ya, bahwasannya pada kondisi pandemi ini justru banyak sekali mulai dari sektor ekonomi hingga sektor ekonomi besar terpaksa harus gulung tikar, dan banyak sekali juga faktor yang mempengaruhi hingga akhirnya sektor ekonomi saat ini dapat dikatakan menurun. Persaingan dalam dunia bisnis bukanlah tantangan baru. Kompetitor dengan berbagai kreativitasnya membuat suatu bisnis harus terus berkembang dengan segala strategi, namun tetap dapat terus mengikuti kebutuhan dari para konsumen. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa ternyata retail itu dibangun bukan karena sesuatu yang kita inginkan, tapi melihat tentang kebutuhan apa sih yang sangat dibutuhkan oleh konsumen kita. Dan salah satunya pendekatannya itu dengan memanfaatkan teknologi ya. Baik, terima kasih Bapak Wahyu Gia Uliantoro atas waktunya pada hari ini. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, semoga di lain waktu kita dapat bertemu lagi ya Pak ya. Iya. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Mbak. Dan juga kepada teman-teman yang iya, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan yang begitu sangat luar biasa, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang saya lakukan selama menjadi moderator pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya. Pak izin untuk foto bersama dulu. Teman-teman boleh diaktifkan videonya.